Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Enci berharap anak-anak tetap sehat, kuat, dan tetap bersukacita selalu. Nah anak-anak, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun masih dalam suasana wabah corona, tapi anak-anak tetap harus semangat untuk beribadah sekolah minggu. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Enci mau tanya, siapa yang sudah mandi? Ada yang sudah mandi? Siapa yang sudah sarapan? Nah, anak-anak sudah pintar semua. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, kalau begitu, Enci ajak semua anak-anak untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Bahwa Yesus sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, dan sayang kita semua. Supaya disayang Tuhan Yesus, anak-anak harus rajin ikut sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, sayang kepada orang tua. Nah, itu baru disayang oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan beribadah. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang akan ibadah di rumah dan enci-enci yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh jadi dalam anak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat untuk ibadah sekolah minggu? Nah, kita menyanyi lagu Jagalah hatimu terhadap dosa dan takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah
dan cantik? Nah, sekarang silakan duduk. Adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi, "Ku buka hatiku untuk firman-Mu." Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Enci yang akan bercerita. Firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, cerita kali ini Enci ambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Enci beri judul Tugas dari Tuhan. Nah, suatu kali ada seorang anak yang bernama Julian. Nah, Julian ini dia mendapat tugas dari mamanya untuk merapikan kamarnya. Nah, adik-adik lihat kamarnya begitu berantakan dengan buku-buku yang berserakan di mana-mana, dan Julian mendapat tugas dari mamanya untuk merapikan buku-bukunya. Kemudian si Julian ini awalnya dia tidak ingin merapikan buku-bukunya. Dia tidak ingin merapikan buku-bukunya. Kemudian Julian ini keluar dari kamar. Dia keluar dari kamar. Kemudian ternyata Julian ini memanggil mbaknya. Julian memanggil, "Mbak, mbak, ayo ke sini." Kemudian mbaknya datang. Mbaknya datang, kemudian Julian berkata, "Mbak, ayo rapikan buku-buku saya yang ada di kamar. Cepat." Kemudian ternyata mamanya Julian ini mendengar apa yang dikatakan Julian kepada mbaknya. Kemudian mbaknya ini pergi dan mamanya berkata kepada Julian, "Julian, kamu kan tahu, Julian kamu kan tahu bahwa mbak itu banyak sekali pekerjaannya. Dia harus menyapu lantai. Kemudian habis dia menyapu lantai, dia ngepel. Kemudian dia memasak. Nah, jadi tugasnya itu banyak Julian. Jadi mbak itu sangat capek." Kemudian akhirnya Julian ini sadar. Julian sadar bahwa oh iyo, ternyata mbaknya ini capek, banyak kerjanya. Jadi tugasnya itu bukan untuk merapikan buku. Tugas merapikan buku itu adalah tugas saya.
Jadi saya yang harus bertanggung jawab untuk merapikan buku-bukunya. Kemudian si Julian ini masuk ke dalam kamarnya, dia masuk kembali, kemudian dia merapikan buku-bukunya dengan senang hati, dia merapikan, kemudian akhirnya kamarnya menjadi bersih dan buku-bukunya menjadi rapi kembali. Nah, gereja juga ini ada tanggung jawabnya. Jemaat-jemaat yang ada di gereja juga mempunyai tanggung jawab. Contohnya ada suatu gereja yang ada di kota Korintus. Nah, gereja ini yang ada di kota Korintus ini, jemaatnya itu saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka saling mengasihi. Karena akhirnya gereja mereka bisa berkembang dan jemaatnya semakin diberkati Tuhan. Karena jemaatnya ini diberi tugas, mereka melakukan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ada dalam jemaat itu ada diberi tugas untuk membawa persembahan. Ada yang disuruh membawa persembahan. Kemudian ada juga tugasnya membesuk orang sakit, baik itu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mereka ini ditugaskan untuk berdoa. Semua jemaat yang diberi tugas oleh Tuhan, mereka melakukannya itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, sehingga jemaat ini semakin berkembang. Dan jemaat Tuhan, mereka melakukan ini dengan sungguh-sungguh karena hanya satu, mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka lakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh karena mereka ingin melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, apa tugas dari adik-adik, encik-encik sekolah minggu? Nah, di rumah juga kita mempunyai tugas masing-masing. Seperti papa kita. Papa kerjanya yaitu Tuhan kasih dia kesehatan. Dia untuk bekerja, untuk mencari uang, supaya dia bisa membeli makanan untuk kehidupan rumah tangga. Nah, selain papa ada juga mama. Mama itu bertugas untuk dia memasak, kemudian dia memberi makan kepada anak-anaknya sehingga keluarganya bisa tumbuh sehat. Begitu juga tugas-tugas dari encik-encik. Encik-encik bertugas yaitu untuk menceritakan kebaikan Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Nah, sekarang apa tugas adik-adik yang diberikan Tuhan? Tugasnya adik-adik adalah belajar menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu, hormati ayah dan ibu, kemudian rajin beribadah. Nah, semua itu tugas dari Tuhan untuk adik-adik. Jadi adik-adik harus mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Adik-adik harus rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu, kemudian hormati ayah dan ibu, kemudian baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang tugas adik-adik harus lakukan supaya adik-adik bisa bertumbuh bersama Tuhan. Nah, demikianlah cerita Enci kali ini.
Dan kita akan ayat hafalan, dan ayat hafalan kita terdapat dari Efesus 2 ayat 10a. Efesus 2 ayat 10a yang berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ayo adik-adik, Enci ulang lagi ayat hafalannya. Kolose Efesus 2 ayat 10a berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ada yang sudah hafal? Tutup mata, putar-putar, baru hafal itu ayat hafalan. Kita ulang lagi ayat hafalannya. Nah, satu kali lagi ya. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, Enci harap anak-anak bisa menghafal ayat hafalan ini, kemudian bisa melakukannya itu di dalam kehidupannya adik-adik. Nah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar boleh dipakai untuk menunjang pelayanan di gereja kami, khususnya pelayanan di sekolah minggu.
Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi, senang-senang jadi anak-anak Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Beri kami kesehatan, kekuatan agar kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan.